jarum suntik secara berlebihan, dan ibu yang hamil yang terinfeksi HIPS terhadap bayinya, dan ibu yang menyusui yang terinfeksi HIPS terhadap bayinya, serta transfusi darah terhadap orang HIPS. Saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala HIV itu sendiri. Yang pertama, rasa lelah dan badan lesu, penurunan berat badan secara drastis, demam yang tinggi dan keringat pada malam hari, serta timbulnya bercak-bercak putih pada lidah dan mulut. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa orang yang terinfeksi HIPS, bisa kita lihat pada foto tersebut, orang tersebut mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis dan sangat kurus, serta bentuk mata yang cekung dan adanya bercak-bercak putih pada lidah. Dan bisa kita lihat juga di atas tersebut penggunaan jarum suntik. Jarum suntik hanya bisa dipakai hanya cukup 1 kali saja. Tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Misalnya pasien A dan pasien B. Apabila pasien A telah menggunakan jarum suntik tersebut tidak boleh untuk digunakan untuk pasien B lagi. Di sini saya akan memperlihatkan juga bercak-bercak putih pada lidah penderita HIPS. Bisa kita lihat adanya bercak-bercak putih pada penderita HIPS. Ini adalah bercak-bercak putih pada lidah penderita HIPS. Bisa kita lihat. Oleh sebab itu, kita harus menghindari HIPS dengan cara pertama melakukan hubungan seks secara sehat, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, serta jangan bergonta-ganti pasangan, hanya 1 saja pasangan. Hindari penggunaan jarum suntik lebih dari 1 kali. Artinya, seperti saya tidak jelaskan tadi, cukup hanya 1 pemakaian jarum suntik saja. Terus saya akan menjelaskan tentang penularan HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui yang pertama berjabat tangan, berciuman atau berpelukan, melalui makanan, melalui pakaian, batuk, serta bersin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang nabza. Nabza itu adalah singkatan dari narkotika, alkohol, dan psikotropika. Jadi apabila zat ini masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan sistem saraf pusat atau otak. Hal ini menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial, sehingga dia juga bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini bisa kita lihat bersama yaitu ada narkotika. Nah, narkotika ini adalah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman maupun tidak tanaman yang bersifat sintetis atau bukan sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan pada kesadaran. Jadi di sini contohnya itu bisa seperti ganja. Seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu alkohol. Ini zat yang bersifat memabukkan. Misalnya itu seperti miras, yang gambarnya seperti ini. Ini yang dikatakan miras itu yaitu yang mengandung kadar etanol di dalamnya itu lebih besar, sehingga dia bisa menyebabkan memabukkan. Dan selanjutnya yaitu psikotropika. Nah, zat ini zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika. Jadi dia tergolong ke psikotropika. Jadi ini contohnya itu seperti ekstasi, sabu-sabu. Nah, gambar sabu-sabu itu seperti ini. Nah, ini menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Nah, selanjutnya itu zat adiktif. Ini biasanya kita jumpai di kopi ataupun rokok. Ini juga menyebabkan ketergantungan, seperti rokok kan kita biasanya itu kecanduan dan sebagainya lah. Nah, ini ciri-ciri penggunaan nabza. Jadi bisa kita lihat bersama, yaitu badannya kurus maupun mukanya pucat, jantungnya berdebar dan keringat berlebihan. Di sini juga dia kelihatan acuh tak acuh, jorok, jarang mandi, suka minta uang atau minjam uang, suka menyendiri dan bahkan berbohong. Nah, bahaya dari nabza ini itu seperti mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik. Yang kedua itu kerugian materi dan uang. Nah, kerugian materi dan uang ini karena dia selalu membeli barang-barang itu. Jadi ketergantungan dia harus, kalau dia nggak dapat, pokoknya gimana cara dia mendapatkan seperti nabza ini yang narkotika, psikotropika dan lain-lainnya. Nah,
Yang ketiga itu menimbulkan aib keluarga. Yang keempat kondisi ketagihan dan overdosis dan bisa juga menyebabkan kematian.